Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Adam, seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi STAI Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, pada kali ini saya akan membahas suatu hal yang sangat unik, suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Hal tersebut adalah suatu hal yang sangat berkaitan bagi peserta didik, dan hal ini adalah hal yang sudah lumrah bahkan dinormalisasi di kalangan peserta didik maupun di kalangan guru. Hal apakah ini? Tema pada kali ini saya akan membahas tentang rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik. Nah, rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik per hari ini sudah sangat dinormalisasi, sudah sangat dilumrahkan. Bahkan hal ini sangat miris ketika kita ketahui bahwa negeri kita ini dari segi membaca itu sangat minim. Ketika kita mendengar perkataan membaca itu secara konteks dalam literasi itu bukan hanya membaca buku saja, tapi bisa saja membaca hal-hal seperti alur hidup, membaca pengetahuan, membaca seseorang, membaca lingkungan, dan membaca hal lain. Namun dalam satu problem atau suatu kasus dan fenomena ini, menurut saya rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik ini adalah maksud dari kurangnya membaca ilmu atau membaca wawasan yang bisa kita ambil dari semua buku. Nah, kenapa sih rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik ini sangat lumrah bahkan dinormalisasi, dibiarkan saja ada? Apa sih faktor penyebabnya? Menurut para peneliti yang ada di Indonesia mengatakan bahwasanya rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik ini muncul dari satu faktor, yaitu pengajaran atau strategi pengajaran seorang pendidik ataupun guru yang monoton ketika mengajarkan membaca kepada seorang mahasiswa, pada seorang peserta didik. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya peserta didik itu dibiarkan supaya tidak membaca, malah disuruh mendengarkan saja seorang guru sekarang berbicara. Jadi strategi pembelajarannya yang membuat peserta didik, kita tidak perlu membaca, kita cukup mendengarkan saja. Nah, bahkan banyak nih guru-guru yang cukup kalian dengarkan apa yang guru sampaikan dan kita tidak perlu membaca kembali. Padahal dari rendahnya budaya membaca tersebut akan berdampak buruk terhadap seorang peserta didik. Apa sih dampaknya? Yang pertama, dampaknya itu pola pikir yang berubah. Mereka akan merasa bahwasannya kita tidak perlu membaca. Lah, apa sih gunanya membaca? Pola pikirnya itu akan terdistraksi. Bahkan ketika seorang guru seperti tadi mengajar dengan secara strategi mengajarnya itu, murid-murid, mari dengarkan Bapak menerangkan suatu hal di depan. Hanya fokusnya itu kepada teacher center. Dia menerangkan terus, tapi dia tidak membuka ruang kepada murid untuk membaca pengetahuan, untuk menyampaikan pengetahuan, sehingga terjadinya rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik ini terjadi dan dinormalisasi. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, dampaknya itu wawasan dari seorang peserta didik itu akan terkikis, bahkan akan turun, akan stuck di situ-situ saja karena kurangnya membaca tersebut.
Padahal ketika membaca, wawasan seorang peserta didik akan bertambah, akan lebih meluas. Karena ketika peserta didik ataupun seperti mahasiswa ingin berpresentasi, ingin menyampaikan, ketika wawasannya kurang, ketika membacanya kurang, apa yang akan disampaikan loh? Tidak ada kan? Nah, maka dengan itu perlu kita ketahui bahwasanya rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik ini harus sedikit diberantas, bukan sedikit, tapi harus benar-benar diberantas. Bisa dinetralisir, kalau bisa sampai dihilangkan saja. Lalu menurut analisis dari segi kajian pendidikan, perlu kita ketahui bahwa tingkat rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik bisa dikatakan hampir 90% itu sangat miris menurut saya. 90% rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik sangat tidak pantas lah. Dan hal ini bisa menjadi satu acuan kenapa Indonesia per hari ini menjadi negara yang bisa dikatakan minim dalam segi pengetahuan. Nah, lalu apa sih strategi yang harus diterapkan? Saya punya satu strategi yang bisa diterapkan bagi peserta didik agar rendahnya budaya membaca ini tidak ternormalisasi, tidak terterapkan. Contohnya ketika saya menjadi seorang guru seperti ini. Oke murid-murid, pada kali ini Bapak ingin memberikan satu pembelajaran yang sangat menarik untuk murid-murid. Pembelajaran apakah itu? Di sini Bapak akan memberikan satu buku untuk kalian baca. Di sini Bapak punya buku novel dan juga buku self improvement atau buku pengembangan diri. Kalian boleh pilih masing-masing buku yang mana. Mau itu buku pengembangan diri atau buku novel. Coba kalian masing-masing baca buku itu satu kaca saja. Setelah kalian baca, kalian sampaikan, kalian ceritakan kembali apa yang sudah kalian baca barusan. Nah, setelah kalian baca, kalian pikirkan kembali apa sih yang kalian rasakan ketika kalian sudah membaca. Nah, kalaupun kalian tidak bisa menyampaikan kembali setelah kalian membaca dari satu buku tersebut, dari buku novel ataupun buku pengembangan diri, kalian curahkan dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu kalian bacakan kembali di depan teman-teman dan di depan Bapak sekalian. Oke, mungkin strategi dari saya itu seperti itu. Yang ketika kita mengajar kepada seorang murid, bisa kita terapkan metode diskusi melalui strategi bedah buku. Nah, di situ kita akan lebih nampak, oh ternyata membaca itu seperti ini loh. Membaca itu tidak perlu membaca hal-hal yang sangat tinggi, tapi dari hal yang ringan seperti novel atau hal yang kita sukai bisa. Karena untuk kita bisa membaca dan menghilangkan rendahnya budaya membaca itu mulai dari kita menyukai membaca tersebut, dan strategi tadi bisa direkomendasikan menjadi suatu hal supaya kita bisa menetralisir budaya membaca di kalangan peserta didik. Kesimpulannya, rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik adalah suatu hal yang harus diberantas dan harus kita hilangkan, karena rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik akan membuat peserta didik menjadi seseorang yang kekurangan di masa depan, mau itu kekurangan wawasan atau kekurangan dalam mencapai kesuksesan. So, sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq billahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.